Drama kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih panjang. Dalam sidang pra-peradilan hari Kamis dengan termohon Kortas Tipikor Polri, Polda Metro Jaya dan Kejagung, saksi ahli dan penasihat hukum Febri mengungkap sejumlah pelanggaran prosedur. Pihak Febri mengklaim pelanggaran prosedur membuat penetapan tersangka hingga penyitaan aset tidak sah. Ada kewajiban bagi aparatur penegak hukum untuk memeriksa calon tersangka sebelum penetapan tersangka. Di permohonan kami, itulah yang kami sampaikan, penetapan Pak FA sebagai tersangka di Polri tidak didahului dengan pemeriksaan calon tersangka. Karena itulah kami argumentasikan penetapan tersangka tersebut tidak sah. Ahli Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Universitas Tarumanegara Rasji yang dihadirkan pemohon menyebut penggeledahan rumah Febri Adriansyah di Sentul Bogor cacat wewenang karena tumpang tindih dua surat perintah polisi yang berbeda yurisdiksi. Ketika di luar wilayah yurisdiksi, maka itu adalah bukan wewenangnya, karena dalam administrasi itu ada pembagian wewenang, pembagian waktu, pembagian tempat, pembagian substansi. Ketika melakukan seberang wilayah, nah itu menjadi tindakannya sewenang-wenang, karena tidak punya dasar melakukan itu di wilayah lain. Kalau tidak ada relevansi, maka masing-masing kewenangan berdiri sendiri, nggak bisa pengadilan di luar wilayah itu menetapkan, memberikan izin. Polri sebagai pihak termohon menyatakan sekalipun Febri tidak diperiksa lebih dulu, penetapan tersangka tetap sah. Oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka telah dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dipersyaratkan pasal 90 ayat 1 KUHP, maka tidak adanya pemeriksaan pemohon terlebih dahulu sebagai calon tersangka tidak mengakibatkan penetapan tersangka menjadi cacat hukum. Tim hukum Kejaksaan Agung menilai dalil pra-peradilan dari pihak Febri yang menyoal ketidakjelasan pidana asal atau predicate crime tidak berdasar. Sebab sudah jelas tindak pidana korupsi jadi tindak pidana asal kasus ex-Jampitsus. Dalil pemohon mengenai tidak jelasnya predicate crime adalah tidak berdasar karena penetapan tersangka telah secara tegas menyebutkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dan penyidikan TPU tidak harus menunggu terlebih dahulu pembuktian tindak pidana asal. Perkara yang disidik adalah perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, dugaan tindak pidana korupsi dan atau dalam proses penanganan hukum lainnya. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mencium gelagat proses peradilan ex-Jampitsus yang panjang dan jeda pra-peradilan bakal semakin membuat perhatian publik redup dan mengaburkan kelanjutan perkara utama. Tapi boleh jadi ada tujuan lain, yaitu memperpanjang kasus ini supaya lama. Dengan begitu perhatian orang makin melemah. Dengan begitu, ya itu tadi, kalaupun misalnya harus dilokalisir, dapat dilokalisir sebab perhatian orang kepada siapa, kemana lagi setelah ini aliran uang itu mengalir misalnya, tidak terlalu tinggi lagi. Sebelumnya, kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah jadi sorotan publik karena temuan 74 kg emas dan uang tunai sekitar ₹0,5 triliun. Penanganan perkara Febri sempat diwarnai drama ketegangan antar aparat penegak hukum. Dari Kortas Tipikor Polri, penyidikan yang belum rampung, lalu beralih ke Kejaksaan Agung. Belakangan, tim 9 Kejagung membuat sejumlah sprindik baru dengan tersangka Febri dan 2 orang dekatnya. Namun, konstruksi perkara dan siapa pihak lain yang terlibat belum banyak diungkap. Halo, selamat malam saudara. Bola liar kembali menggelinding ke hadapan Anda. Melalui tim penasihat hukumnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah memperadilkan Polri dan Kejaksaan Agung terkait penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan aset. Pihak Febri mengungkap sejumlah kesalahan prosedur dan pelanggaran administrasi dalam dalil pra-peradilan. Sementara Polri menyebut sudah mengantongi 2 alat bukti dan penggeledahan relevan dengan perbuatan Febri. Soal pidana asal, Kejaksaan Agung menegaskan sudah jelas predikat crime-nya pidana korupsi. Lalu dengan barang bukti 74 kg emas dan uang ₹0,5 triliun, tidakkah cukup mempidanakan seorang Febri Adriansyah? Ataukah Febri justru akan bebas lewat pra-peradilan? Pertanyaan lain, dengan pra-peradilan berjalan otomatis persidangan perkara korupsi Febri bakal semakin mundur. Apakah betul ada upaya mengaburkan perkara dan melindungi pihak lain yang terlibat? Selengkapnya kita bahas di Bola Liar bersama saya, Mas Sister Tarigan.
Topik malam ini kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya menyapa Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam Pak Suparji. Rita Serena Kolibonso, Komisioner Komisi Kejaksaan. Selamat malam Rita. Hermawan Sulistyo, Guru Besar Universitas Bayangkara. Selamat malam Prof. Kiki. Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Force. Halo, selamat malam Pak Sugeng. Saud Sitomorang, Wakil Ketua KPK 2015-2019. Halo Pak. Di floor saya menyapa Pak Yunus Hussein, Ketua PPTK 2002-2011. Selamat malam Pak Yunus. Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Halo. Halo, selamat malam. Dan saat ini kita masih menantikan kehadiran Febri Diansah, penasihat hukum Febri Diansah yang masih di tengah perjalanan. Dan kami juga akan menyapa nanti Handika Honggowongso, penasihat hukum Don Rito. Dan saya langsung kepada Pak Sugeng dulu kalau begitu. Pak Sugeng, menurut Anda jadi, nah, soalnya udah sering, jadi sudah hafal. Pertanyaannya begini, jadi sebenarnya penetapan tersangka ex-Jampitsus Febri Diansah perlu diperiksa dulu atau tidak? Atau cukup 2 alat bukti yang sudah disampaikan kejaksaan dan juga kepolisian? Sudah sangat jelas bahwa Kosmak 12 Juni 2025 itu melaporkan peristiwa tindak pidana korupsi. Ya, tindak pidana korupsi artinya ada satu predikat crime yang dilaporkan. Ya, predikat crime terkait dengan dugaan manipulasi penjualan manipulasi kualitas batu bara yang dijual oleh satu perusahaan, ya, Oktasan kepada PT PLN EPI. Ini adalah predikat crime-nya, ya, kalau menurut kami. Sama juga dengan predikat crime yang disidik oleh Dirkrimsus Polda Metro, ya, terkait dugaan pemerasan seorang pengusaha diduga oleh FA melalui seorang Markus. Ini sudah jelas, ya. Nah, yang saya mau bicara di sini adalah sebetulnya ada kekhawatiran kami, ya, dan juga masyarakat. Putusan pra peradilan ini bisa seketika memadamkan, ya, memadamkan satu proses pengungkapan permainan penyalahgunaan kewenangan yang besar oleh saudara FA. Kalau ini kemudian dibatalkan, kita bicara ekstrim, ya, semua dibatalkan. Semua dibatalkan. Kemudian penegak hukum mendelay kembali untuk menerbitkan sprindik. Anda melihat ada potensi itu? Ya, semua potensi ada. Semua potensi ada. Karena yang sedang kita hadapi adalah seorang tokoh high profile di dalam sejarah penegakan hukum kita selama reformasi. Inilah seorang yang punya posisi profil tinggi. Kita pernah dapat Hakim Agung ditangkap, ya, tapi dia bukan center daripada proses penegakan hukum. Febri adalah center dari proses penegakan hukum yang menjadi concern kita bersama, yaitu pemberantasan korupsi, dibarengi dengan prestasi yang besar, ya. Jadi saya khawatir, saya kembali lagi, ya. Ini akan hapus. Kenapa kekhawatiran ini? Bukan tanpa alasan. Penelitian Kosmak atas perkara Jarof Rikar yang menempatkan pasal gratifikasi, bukan pasal suap, adalah instrumen dari tindakan sengaja perkeliruan dari Jampitsus untuk mengkooptasi peradilan. Artinya rahasia-rahasia terkait dengan proses yang tidak benar, ya, mungkin dalam proses peradilan Febri pegang. Jadi seperti itu, ya. Maka kalau ini pupus, kita tidak bisa membongkar satu proses hukum yang penuh dengan kesengajaan perkeliruan dan penyalahgunaan. Baik, Tan, nanti saya lanjutkan soal kecurigaan Anda itu. Saya ke Prof. Suparji kalau begitu. Jadi menurut Anda, apakah memang mutlak harus diperiksa dulu? Karena dilihat di sini mereka itu mengandalkan putusan MK nomor 21 tahun 2014. Di mana memang harus diperiksa dulu, baru ditetapkan sebagai tersangka. Ya, bahwa dasar hukumnya itu tadi, putusan MK 21 2014. Di mana seseorang ditetapkan sebagai tersangka harus tidak-tidaknya 2 alat bukti. 2 alat bukti tadi adalah kuantitatif dan kualitatif. Artinya memenuhi kuantitas minimal 2
Dan kualitas dalam arti alat bukti tadi memiliki relevansi dengan dugaan atau unsur pidananya. Nah, pada sisi yang lain bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka harus diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka. Itulah ketentuan putusan MK. Jadi status tadi itu. yang tersangka sekarang ini menurut Anda nggak ilegal? Nah, persoalan tadi itu adalah bahwa putusan MK tadi adalah terkait dengan KUHP lama. Nah, Di mana KUHP lama sekarang kan sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian berarti putusan MK sendiri juga sudah tidak relevan lagi dengan KUHP yang baru. Jadi sah. Karena apa? Karena sekali lagi bahwa putusan MK 21 2014 tadi itu adalah untuk konteksnya KUHP 81. Sementara KUHP 81 sudah diganti dengan 2025, belum ada nomenklatur yang mengatakan bahwa harus diperiksa sebagai calon tersangka. Meskipun dalam KUHP yang baru ini, bahwa putusan-putusan MK sekarang ini juga banyak ditransformasi. Banyak juga yang kemudian diperoleh, yang kemudian diadopsi dalam KUHP yang baru ini. Bahwa memang dulu ada pengalaman yang luar biasa ketika kemudian KPK kalah di pra-peradilan melawan Budi Gunawan karena waktu itu belum diperiksa sebagai tersangka, sebagai calon tersangka, langsung ditetapkan menjadi tersangka sehingga dibatalkan oleh Hakim Pra-peradilan Jakarta Selatan. Dan ada beberapa putusan pra-peradilan memang salah satu yang kemudian memutuskan tadi itu atau mengabulkan permohonan pra-peradilan karena belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Meskipun demikian, sebenarnya kita tidak ditemukan juga di dalam KUHP, di dalam Perkap atau kemudian dalam putusan Jaksa Agung tentang istilah calon tersangka. Hanya satu-satunya istilah calon tersangka itu ada dalam pertimbangan putusan MK. Bukan jadi jurisprudensinya ada? Tetapi jurisprudensinya ada, tapi jurisprudensi pada konteks KUHP yang lama. KUHP yang baru belum ada tentang ketentuan tentang itu. Tetapi pada sisi yang lain, sebetulnya itu juga bisa dikecualikan dalam konteks tindak pidana korupsi tanpa adanya pemeriksaan sebagai calon tersangka. Bahkan di dalam KUHP yang baru ini pasal 22 bahwa seseorang bisa diperiksa itu tanpa kejelasan status, misalnya didatangi, dipanggil, baru kemudian diperiksa dan kemudian ditetapkan sebagai calon tersangka. Tetapi bahwa itulah salah satu dalil yang bisa digunakan untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, kita serahkan pada majelis hakim apakah menjadi dasar untuk mengabulkan atau menolak pohon pra-peradilan, tetapi jurisprudensinya ada, putusan MK-nya juga ada, tetapi juga ada jurisprudensi yang lain yang menolak permohonan pra-peradilan karena belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka tadi. Oke, Pak Saul, jadi jurisprudensinya ada, cuman KUHP-nya KUHP yang lama. Jadi artinya bagaimana yang status tersangka dari ex Jampitsus mungkin lolos atau enggak di proses pra-peradilan ini? Ya enggak lah. Enggak. Kalau perkiraan saya malah ini 70%, 70% ya, walaupun saya tadi analisis ya, saya analisis ada data baru sebenarnya. Tapi per detik ini saya masih beranggapan 7-60% itu ditolak. Ditolak. Walaupun ada data baru yang memungkinkan akan bergeser tapi ke 60% pasti ditolak. Karena gini. Pertimbangannya apa, Pak Saud? Peristiwa pidananya sudah terjadi. Peristiwa pidananya, peristiwa pidananya banyak. Mulai dari dia tinggal nih mau pilih-pilih yang mana aja sebenarnya, ya kan? Banyak peristiwa pidana itu sudah fultoid, sudah terjadi. Nah kemudian kalau kita bicara yang namanya pra-peradilan itu biasa di mana-mana. Artinya nih kalau di negara lain kan nggak ada, malah mereka di ombudsman aja. Ini masalah artinya apa? Penegasannya secara filosofis itu adalah ini soal administrasi. Soal tata persuratan, bahasa kasarnya itu soal tata surat persuratan. Anda nggak bisa membatalkan hanya persoalan tata persuratan gara-gara salah surat, salah nama, salah kirim, salah rapat, atau salah kemudian yang tata cara aja ya. Tetapi peristiwa pidananya sudah terjadi, sudah fultoid, dan kamu nggak bisa lari dari situ, my sister. Kamu nggak bisa lari. Jadi artinya dengan asumsi saya tadi pun katakan nanti kalah, tetapi dalam perkiraan saya menang 70% itu ditolak ya. Tetapi itu pun nanti bisa diulang. Kita juga biasa kok mengalami dulu kasus-kasus besar, high profile person, kemudian masyarakat ribut, kemudian segala macam framing, wah KPK takut segala macam. Enggak, nanti kita ulangi lagi prosesnya. Nah, karena begini, yang mau kita mau dari case ini kan tadi udah disebut bahwa dengan indeks persepsi korupsi 34 yang saya sebut di banyak tempat itu kan kalau kita menangani case yang sangat-sangat tebal ini dengan cara yang setipis itu dunia akan melihat, oh begitu ya kamu cara menyelesaikannya. Apa kurang banyak itu yang 200 dan menuju 400 halaman itu. Itu semua berisi data, perilaku, peristiwa pidana
siapa berbuat apa. Ada gatekeeper 1, 2, 3, 4, 5 orang. Masih kurang itu gatekeeper itu. Kamu masih bela katakan belum ada lagi yang namanya money laundering di situ. Iya kan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 menuju 7 kalau nggak salah gatekeeper itu. Masih kurang itu. Nah jadi maksud saya kita nggak usah terlalu ini, masyarakat Indonesia percaya saja. Ya kita yang 9 orang itu firm melaksanakannya, mendalaminya. Cuman kita pertanyakan kalau hanya FA yang dibawa ke depan pengadilan. Nah itu nggak bisa gua kejar tuh. Ya kan, karena ini banyak ini. Kita baru bicara segini loh dari yang debal ini. Kira-kira gitu, Mai. Oke, baik. Prof Kiki, jadi sebenarnya menurut Anda melalui pra-peradilan apakah nanti Ekjampitsus bakal lolos? Asumsi yang ada adalah bahwa seseorang itu innocent sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Asumsi ini asumsi publik. Kalau aparat penegak hukum, APH, tidak boleh punya asumsi bahwa calon tersangka atau tersangka itu innocent, dia tidak bersalah. Asumsinya harus Praduga tak bersalah? Praduga bersalah. Bersalah. Praduga bersalah, presumption of guilty, jangan presumption of innocence. Kalau presumption of innocence, lalu penjahat nggak ada yang ketangkap. Nah, presumption of guilty, praduga bersalah. Maka pendekatannya harus pendekatan bersalah. Dan ini perdebatan ini menurut saya ini aspek administratif. Tadi Pak Saud sudah bilang ini aspek-aspek administratif. Korupsi, kejahatan luar biasa. Harus luar biasa juga penanganannya. Nggak bisa administrasi, cuman salah ketik lalu dibatalkan gitu. Nah, kalau itu terjadi, yang saya pikirkan selama ini terbukti bahwa sarjana hukum itu yang pinter jadi lawyer, kan? Seperti kasusnya Febri Diansa. Febri Adriansa. Masa alumni KPK belain koruptor itu nggak masuk akal saya gitu. Dia nggak datang gara-gara Mas Kiki. Nggak ini. Saya bilang alumni KPK harusnya melekat itu gitu. Gimana kita mau memberantas korupsi kalau alumninya aja belain korupsi? Pak Saud nggak belain kan? Nah, itu satu. Jadi pendekatannya jangan legal formalistik. Pendekatannya itu harus legal etiko, supaya terserap apa rasa publik ini. Rasa publik itu apa? Tembak mati aja udah. Oke, ditahan di situ. Tahan di situ. Nanti saya follow up. Nanti saya follow up ke Anda. Baik. Sedikit lagi. Kenapa? Ini masih ada. Ayo, kalau tembak mati itu kita tidak boleh mengambil alih hak Tuhan untuk mencabut nyawa seseorang, maka jangan kita bawa ke Cina. Kalau kita bawa ke Cina, yang ditembak aja, tembak mati di depan publik itu Menteri Pertahanan. Tapi bukan Menteri Pertahanan Konoha loh ya. Menteri Pertahanannya ke Cina. Kita bawa ke Jepang. Di Jepang orang yang sudah kayak begini bunuh diri dia. Malu. Ini nggak tahu malu. Jadi suruh belajar dulu ke Jepang, habis itu suruh bunuh diri. Kita nggak ada yang berdosa gitu. Itu. Baik, saya ke Bu Rita kalau gitu. Bu Rita, yang di soal itu juga soal cacat prosedur penahanan. Jadi menurut Anda sendiri harus dijelaskan tidak soal subjektif atau cukup alasan subjektif penyidik dianggap perlu? Ya, sebenarnya kan di pra-peradilan itu jelas ya, yang diperiksa hanya terkait dengan formil. Ya. Jadi yang diajukan dalam 2 perkara pra-peradilan itu sendiri, ya, kebetulan dua-duanya itu ada kejaksaan yang jadi tergugat ya. Saya yang di 134 itu sebagai turut tergugat, yang satunya lagi turut termohon, yang satu lagi termohon. Ya. Karena formalitas yang dipersoalkan dan itu pun juga terbatas. Ya. Jadi saya kaitkan dengan penetapan tersangka, penetapan penahanan, dan itu formalitas. Dan itu pun juga terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak, bahwa itu terkait dengan bukti 2 bukti permulaan yang cukup. Jadi secara formal itu ada beberapa hal.
Nah, kemudian untuk yang terkait dengan substansi, ya, material kalau dalam bahasa hukumnya itu nanti di persidangan, ya. Apalagi belum ada surat dakwaan di sini. Jadi yang ada di KUHP memang diantaranya penetapan, satunya lagi mungkin terkait dengan penetapan atau mengenai penyitaan, ya, penahanan dan juga satu lagi penyitaan. Penyitaan juga. Penyitaan pun itu juga jelas di dalam KUHP. Yang bisa mengajukan itu adalah pihak ketiga. Jadi dia bukan kutak-kutik soal sah atau tidaknya penyitaan, tapi terkait dengan apakah barang bukti itu relevan atau tidak. Saya kira mungkin di sini bisa kelihatan. Jadi kembali lagi saya kira terkait dengan hal-hal yang diajukan ke pra-peradilan, ya, itu jelas bahwa tentang formalitas, dan kalau kita lihat dari jawaban dari kejaksaan yang disampaikan di pengadilan, saya kira nggak banyak dikutip ya, itu semua sudah disampaikan itu terkait dengan hal-hal apa yang termasuk pra-peradilan atau hanya administratif yang disampaikan Pak Saur. Ya, administratif itu bukan menjadi bagian. Jadi artinya pengaduan tadi soal penyitaan bukan dari pihak tersangka, harusnya ada pihak ketiga yang mengadukan itu. Itu jelas. Ya, di dalam. Berarti itu nggak sah. Berarti yang sekarang nggak sah. Tidak sah. Baik, ya, kita lanjutkan. Patut ditolak gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang memang jawaban di sana mungkin bisa untuk meyakinkan kita bahwa pra-peradilan ini hakim bisa mempertimbangkan jawaban-jawaban yang diajukan di sana. Yang diajukan oleh kejaksaan, saya pikir. Oke, Bang Rey, jadi kalau disampaikan oleh Bu Rita bahwa penyitaan, soal kasus penyitaan itu harusnya diajukan oleh pihak ketiga, artinya yang punya barang, tapi sekarang kasusnya yang mengajukan pra-peradilan soal penyitaan adalah tersangkanya. Nanti kita bahas tetap bersama kami di Bola Liar. Ya, Anda kembali di Bola Liar dan saat ini saudara kita masih menantikan Febri Diansah, penasihat hukum Febri Adriansah, serta Handika Hanggowongso, penasihat hukum Don Rito. Saya ke Bang Rey dulu. Pertanyaan tadi terpotong bahwa tadi disampaikan oleh Bu Rita soal penyitaan harusnya yang mengajukan itu pihak ketiga, artinya yang punya barang. Yang sampai sekarang Bang, kita nggak tahu yang punya barang itu siapa gitu ya. Lalu kemudian sekarang yang justru tersangkanya yang mengajukan pra-peradilan terkait dengan penyitaan. Kalau menurut Abang sendiri, lepaskah nanti ex-Jampisus ini dari melalui pra-peradilan atau tidak? Saya agak beda dengan Bang Saur nih. Bagi saya ini bisa 50-50. Kenapa 50-50 gitu? Karena sejak dari awal sudah begitu banyak kelihatan lubang yang dibuat. Lubang yang dibuat? Untuk dipersoalkan secara prosedur. Oleh? Ya oleh proses ini. Ya bisa dari sejak kepolisian sampai ke kejaksaan hari ini kan. Jadi sengaja dibuat lubang-lubang itu, sengaja atau tidak saya kurang tahu persis, tapi dibuat lubang-lubang itu untuk kemudian memang orang memungkinkan datang ke pra-peradilan. Sebab kalau sejak dari awal ketat dibuat ya prosesnya, apalagi menimpa seseorang yang kita anggap punya keahlian dalam bidang hukum, orang hebat, orang kedua di kejaksaan, itu mestinya nggak boleh main-main tuh. Melakukan proses penetapannya. Jangan dibuka sedikit pintu untuk orang menggugatnya gitu loh kira-kira itu. Apalagi sekarang ada yang disebut dengan pra-peradilan kan. Waktu di zamannya Pak Saud aja udah ada ya pra-peradilan gitu ya. Itu orang menggugat kok, apalagi enggak gitu. Jadi setiap orang tuh punya kesempatan untuk kemudian merasa harus bebas gitu. Nah kemana dulu ke pra-peradilan? Tadi misalnya disebut ini kan soal administrasi, yang namanya pra-peradilan yang memang menyangkut administrasi, menyangkut prosedur penetapan. Nanti soal materi dari tuduhan itu ya nanti di pengadilan akan Jadi kalau dibuktikan. ada dugaan sengaja dibolong-bolongin Bang, artinya ada peluang begitu untuk itu makanya saya mengatakan ini bisa 50-50. Ini sebetulnya by design atau enggak nih yang ada lubang-lubang ini sejak dari polisi loh. Ingat ya, kasus ini kan bermula dari polisi mengatakan akan melakukan penyidikan terhadap kasus blackout PLN di Sumatera. Itu awalnya tuh. Lalu tiba-tiba masuk ke persoalan penggeledahan rumah yang diduga milik FA. Lalu setelah itu ditetapkan sebagai tersangka. Yang tiba-tiba ditetapkan tersangkanya itu
predikat crime-nya disebut karena korupsi. Korupsinya bersumber dari 3 hal. 1 adalah Asabri, 2 adalah Jiwasraya, dan 3 adalah batubara, ya Sumatera. 2 diantaranya peristiwa hukumnya terjadi. Sudah, itu betul. Tapi yang 1 ini, yang batubara, ini riwayat kasusnya bagaimana sekarang? Cepetin bukunya. Siapa tersangkanya? Sudah ada nggak proses lanjutan oleh Kortas Tipikor? Kan kira-kira gitu. Padahal asumsi kita dari awal, kenapa ini bisa ke FA? Ya karena mungkin dimulai dari kasus batubaranya. Loh ini narik ke belakang tuh, ke Asabri, Jiwasraya gitu. Nah pertanyaannya adalah batubaranya bagaimana sendiri? Sampai sekarang. Kortas Tipikor mana? Nggak diundang, mestinya diundang nih. Biar kita tanya, ini kasus batubara bagaimana ceritanya? Sudah ada tersangka nggak? Enggak. Sudah ada proses lanjutan hukumnya nggak? Saya nggak tahu. Apakah sudah ada yang dipanggil lagi oleh Kortas Tipikor atau tidak, macam-macam dan sebagainya. Di situ orang kita udah mulai melihat tuh. Lalu ditetapkan tersangka sebelum yang bersangkutan pernah diperiksa. Bahwa apakah ada orang yang ditetapkan sebelum diperiksa? Ada. Tetapi apakah menggugat penetapan seseorang yang sebelum diperiksa itu mungkin? Mungkin juga. Ya tentu saja semua orang akan menggunakan cara itu. Itu yang saya sebut tadi itu lobang. Di sini aja udah ada 2 lobang tuh. Lobang ketiga, ketika kepolisian menyerahkan kasus ini kepada kejaksaan. Nggak ada alasan yang jelas. Nggak diungkapkan kepada publik. Dan di kejaksaan begitu kasus diterima, ditetapkan oleh kejaksaan sebelumnya bahwa status FA belum dinyatakan sebagai tersangka. Itu ya awalnya tuh. Sampai kemudian dikoreksi paginya oleh mereka kembali. Jadi itu udah MK4 tuh. Udah kita lihat ada 4 lubang yang entah disengaja atau tidak oleh para penegak hukum untuk memungkinkan orang melakukan gugatan salah satunya ke pra-peradilan gitu. Nah, saya kira di luar soal substansinya, kalau yang disebut karena ini prosesnya pra-peradilan, ya kan? Pertanyaan saya adalah mengapa polisi membuka peluang untuk kemudian dipra-peradilkan? Mengapa kejaksaan membuka peluang untuk kemudian dipra-peradilkan? Ke situ dulu. Itulah yang membuat saya dari kemarin-kemarin misalnya di Forum ini juga mengatakan sampai hari ini kita belum pernah mendengar penjelasan polisi mengapa kasus ini diserahkan kepada kejaksaan. Mengapa tidak mereka serahkan kepada KPK meskipun saya tidak yakin KPK karena level KPK sekarang nangkap guru besar. Ya kan? Bukan lagi nangkap menteri, bukan lagi ini ya, sudah guru besar. Gitu ya. Jadi apakah juga KPK mampu? Saya kurang khawatir, karena saya khawatir juga kemampuan KPK, mengingat kemampuan mereka sekarang paling hebat itu cuma kepala daerah. Di luar itu adalah guru besar di universitas gitu. Tapi itulah pertanyaan dari awal. Nah, oleh karena itu, kalau disebutkan apakah mungkin pra-peradilan ini lolos, 50-50. Karena saya melihat ada peluang, ada lubang-lubang yang dibuat oleh 2 penegak hukum, baik kejaksaan, kepolisian, untuk memungkinkan seorang tersangka melakukan pra-peradilan. Oke, baik. Soal ini saya menyapa telah bergabung bersama kita Febri Handika Honggawongso, penasihat hukum Don Rito. Halo, selamat malam, Pak Handika. Suaranya belum kedengaran, Pak. Masih di mute. Suara. Bolak-balik. Pak Handika dengar suara saya? Iya, dengar. Oke, Pak Andika, jadi apakah menurut Anda ketika pelimpahan berkasnya memang belum lengkap sehingga membuat nanti berpotensi pra-peradilan yang diajukan oleh pihak ex-Jampitsus Febri Adriansah bisa meloloskan dia dari kasus ini? Silakan. Pra-peradilan itu kan menguji aspek formil ya, terkait proses. Nah, proses yang diuji adalah proses yang dilakukan oleh Polda, dalam hal ini ada Krimsus, kemudian proses yang dilakukan oleh tim 9 pada Jampitsus. Memang kalau dilihat dari sisi proses, itu banyak pelanggaran yang dilakukan. Jadi apakah itu suatu kesengajaan atau kelalaian, itulah yang sedang diuji di pra-peradilan di Jakarta Selatan. Kami melihat aja nih ya, dari sisi ahli yang dihadirkan dan dari proses interview
itu sangat nyata adanya pelanggaran prosedur. Di antaranya adalah pihak Pak Febri tidak pernah dipanggil, tidak pernah diperiksa, kemudian ditetapkan tersangka begitu saja oleh pihak Polda Metro. Kemudian di tim 9 juga pihak yang menetapkan itu bukan pihak yang mempunyai kapasitas untuk menetapkan dan menandatangani surat perintah sprindik tersangka dan penahanan. Jadi menurut Anda peluangnya sangat besar bagi Pak Febri untuk lolos? Begini, kalau masalah peluang tentu mereka berharap bahwa ini akan dikabulkan, peluangnya sangat besar sekali. Tapi pertanyaannya bagi kami sebagai lawyernya itu adalah kami memastikan betul sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Kalau tersangka itu dikaitkan dengan barang bukti yang disentul dan dideklarasi, itu sama sekali nggak ada hubungan dengan Pak Febri. Nah, pertanyaannya adalah, jadi dengan alasan apa predikat crime apa Pak Febri dijadikan tersangka? Itulah yang sedang diuji oleh tim lawyer beliau di persidangan terkait penetapan tersangka oleh tim 9. Oke, baik, silakan. Tapi kami mengamati ya, mestinya tim 9 itu begitu menerima berkas, dia itu harus membuat LP dulu, baru lidik, baru sidik. Baik, dijawab oleh Pak Sugeng. Silakan Pak Sugeng. Soal barang bukti yang dikatakan tidak ada hubungan dengan Pak Febri ya. Kan dalam satu kesempatan Pak Febri sendiri mengatakan itu rumahnya ya yang disentul ya. Nah dalam konsep hukum perdata itu ada konsep namanya Besiter Eigenaar ya. Besiter Eigenaar itu satu konsep bahwa seseorang yang menguasai benda bergerak ya yang ada padanya, maka dia dinilai sebagai pemilik benda tersebut sebelum dibuktikan sebaliknya ya. Karena dia itu mengakui itu rumahnya, benda itu ada di sana, ya itu benda itu dalam konsep Besiter Eigenaar itu adalah miliknya. Sebelum bisa dibuktikan sebaliknya. Siapa yang mau membuktikan sebaliknya? Ya dia sendiri. Bahwa itu bukan benda saya, silahkan. Kalau penegak hukum cukup dengan menggunakan konsep itu saja. Konsep dalam kepemilikan dalam kebendaan, ini kan benda bergerak nih. Ini konsep keperdataan nih, ya. Bahwa itu menjadi konsep TPPU dalam tindak pidana, kan diarahkan kepada siapa yang menyimpan, menyembunyikan ya. Tapi kalau mau dikatakan konsep pemiliknya ya dia. Jelas ada kaitannya dengan Eva. Ada kaitannya Pak Andika. Secara teoritis ya di dalam konsep kepemilikan dalam KUA Perdata. Ya Pak Andika. Hilang. Itu. Pak Andika dengan saya. Mungkin dihubungi lagi. Oke kalau gitu. Bu Rita, jadi menurut Anda sendiri bagaimana dengan tadi disampaikan bahwa itu tidak ada kaitannya. Ini ngomongin soal predikat krimnya belum jelas katanya. Meski kejaksaan bilang sudah jelas. Jadi gimana? Masih dipertanyakan sampai sekarang? Ya saya kira kalau misalnya mau mengkaitkan dengan tindak pidana korupsinya, kemudian TPPU-nya, ya unsur-unsur itu masuk ke substansi, ke materi. Ya, kita tunggu nanti kalau dakwaan itu segera dimasukkan, akan masuk terkait dengan hal seperti itu. Karena seperti yang tadi dijelaskan, ini masing-masing ahli hukum, bukan ahli hukum ya, kuasa penasihat hukum, advokat, dan juga advokat negara jenderal, ya, dia kita bilang ini kan pengacara negara ya. Jaksa ya, ini sama-sama punya argumentasi hukum kalau menurut saya yang kaitannya dengan tadi yang disampaikan. Itu argumentasi jelas. ini muncul kalau menurut tadi Bang Rey ini sengaja memang diduga sengaja ada lobangnya sehingga diajukan laporan peradilan. Saya nggak setuju dengan lobang yang dibuat oleh kejaksaan. Saya tidak menyatakan sengaja ya, bisa sengaja bisa tidak. Tapi yang jelas ada banyak lobang di situ yang memungkinkan si tersangka untuk melakukan pra peradilan itu menurut saya. Saya kira sejak awal kita tahu ya itu hak dari seseorang untuk mengajukan pra peradilan. Tapi itu argumentasi itu kayaknya mempengaruhi pengetahuan semua pihak bahwa hakim yang akan memutuskan ya tentang penetapan pra peradilan diterima atau tidak. Nah, yang tadi saya katakan adalah argumentasi yang disampaikan baik itu oleh kepolisian atau kejaksaan
menggunakan dasar-dasar hukum, upaya-upaya yang dilakukan, ya baik itu melakukan penetapan tersangka, penahanan, dan kemudian juga alat-alat bukti yang ada yang dilakukan untuk penggeledahan dan penyitaan, itu adalah argumentasi yang juga perlu yang nantinya Saya mau tanya Ibu dulu. dipertimbangkan oleh hakim. Salah satu yang digugat oleh pengacaranya FA kepada pra peradilan adalah soal yang menandatangani sprindik itu bukan orang yang memiliki kewenangan. Pertanyaan saya sebagai Ibu sebagai orang anggota kejaksaan, mengapa itu dibiarkan? Ya, saya kira itu yang tadi saya singgung sebagai administrasi, ya di dalam lembaga kejaksaan. Ya, Yang kita maksud dengan penandatanganan, ya misalnya yang kaitannya dengan kejaksaan yang saya dengar di dalam persidangan, kebetulan persidangan saya saksikan, ya jawaban di sidang pra peradilan 134, ya dan kemudian 135 tim dari Komisi Kejaksaan juga menyaksikan. Yang dimaksud dengan penandatanganan yang dipersoalkan adalah penandatanganan yang dilakukan oleh PLT. Jampitsus dalam hal ini yang dipegang oleh Jamwas. Ya. Memiliki kewenangan. Yang mendapatkan kewenangan itu dipersoalkan. Itu namanya. Jadi itu salah satu contoh ya, bahwa itu memang menjadi dalam koridor hukum penegak hukum. Yang saya maksud adalah administrasi. Nah, kemudian kalau terkait dengan pra peradilan ya yang hal-hal formil yang bisa diajukan dan sah tidaknya itu jelas di dalam KUHAP. Terkait dengan sudah cukup bukti atau tidak dan lain-lain. Saya kira silakan. Kalau bisa saya tambahkan yang agak krusial memang yang tadi Bang Ray tadi bilang itu, bahwa siapa yang tanda tangan itu walaupun itu nanti masih berdebat bisa on behalf atau apapun ya namanya. Tetapi dari 30 poin yang mereka sebut itu kan katanya ada 30 tuh. Saya bacain di satu-satu ya. Terus Ibu hadir di sidangnya lihat ya, saya ikutin juga. Kayaknya dijawab semua deh. Nggak ada masalah. Ya makanya saya bilang aku yakin nih 70% tuh ditolak. Iya. Jadi persoalan PLT tanda tangan sebetulnya juga punya kewenangan. Iya gitu. Dan bukan satu celah atau lubang yang kemudian bisa dipersoalkan. Atau karena tapi gitu, yang namanya advokat pasti cari celah kan itu loh. Iya. Tapi kalau soal penggeledahan itu kan ada 2 wilayah yurisdiksi, cacat prosedur lah katanya. Iya, kan izin kan ketua pengadilan. Sama ketua RT. Beda yurisdiksi, 2 surat kan. Jadi itu yang dipersoalkan juga. Kenapa diperiksa overlapping? Menurut saya juga nggak jadi masalah bahwa ada kewenangan yang kemudian yang dimiliki berdasarkan penetapan pengadilan untuk melakukan penggeledahan tadi itu, termasuk juga kemudian soal penyitaan kan. Memang penyitaan ini konteks di pra peradilan yang paling berbeda ini penyitaan ini masuk pada aspek material bahkan bahwa bisa advokat, bisa tersangka, bisa terdakwa, bisa pihak ketiga yang memiliki barang yang disita itu bisa mengajukan objek pra peradilan berupa penggeledahan atau kemudian penyitaan tadi itu. Dan yang dimintakan dalam petitumnya kan meminta foto atau kemudian gambar-gambar pribadi yang tidak ada kaitan dengan tindak pidana kan dikembalikan kan. Ya. Dan kemudian secara tidak langsung apakah sebetulnya objek atau barang yang disita itu justru kalau seandainya minta dikembalikan kepada yang berhak, secara tidak langsung malah justru mengakui kan itu. Itu yang jadi masalah. Tadi betul kata Mas Sugeng bahwa dalam konteks hubungan kebendaan ada hubungan penguasaan, ada hubungan kepemilikan, ada hubungan hukum, ada hubungan penguasaan. Bahwa seseorang yang memiliki hubungan penguasaan dianggap memiliki, tetapi bisa juga ada yang tidak secara tertulis juga bisa memiliki. Jadi bahwa yang bersangkutan itu rumahnya, terus kemudian itu meminta untuk dikembalikan sebagian barangnya kan menunjukkan itu adalah miliknya gitu. Itu yang gitu. Sebelum kita tanya ke Pak Handika, siapa yang punya emas dan duitnya? Ayo dulu, Pak. Ditemukan emas 74 kg, kemudian juga uang setengah triliun. Jadi menurut Anda sebenarnya ini sudah jelas nggak TPPU dan juga pidana asalnya? Pertama, emas yang ditemukan itu tidak ada dokumen sama sekali. Mic-nya Pak? Sertifikat Pak Yunus, mic, pakai mic. Jadi emas yang disita itu tidak ada dokumen sama sekali. Tidak ada dari Antam misalnya yang berhak mengeluarkan London Based Market, London Bullion Market Association itu tidak ada. Tidak ada. Penyidik tanya ke perdagangan, gimana cara nyarinya? Sampai tahu saya masih kesulitan. Itu emas ya. Dalam bahasa cuci uang, kalau orang naruh
dalam bentuk emas atau uang, itu namanya dia menyimpan dalam bentuk modusnya anonymous asset type, tipe aset yang tidak ada namanya, tidak ada jejak, tidak ada paper trail untuk menyembunyikan asal usulnya. Nah, uangnya juga asal usulnya uang tuh pasti diikat. Di ikatan ada nama bank, ada paraf kasir. Ini disobek, dibuang. Alasan untuk menghitung sekaligus. Saya bilang nggak terganggu ikatan itu. Kalau dihitung nggak terganggu. Tapi ini dibuang dan asal untuk menghitung. Padahal ikatan uang itu dan paraf kasir perlu mengetahui ini dari bank mana, kasir mana yang menghitung dan menerima atau membayar. Nah, kalau ditanya apakah ada cuci uang apa enggak, pertama kita kalau mengetahui hasil kejahatan itu yang paling penting dalam pencucian uang ya. Itu hasil kejahatan ada emas, ada uang ratusan miliar tadi ya. Kita tidak bisa menggunakan direct evidence ya. Kita harus pakai indirect untuk penyelidikan dulu. Penyelidikan misalnya begini, kalau direct evidence kan harus ditanya emas ini yang sekian kilo dari mana, uang ini dari mana, itu direct evidence. Atau di Amerika disebut special item. Itu nggak mungkin untuk ini karena begitu banyaknya barang. Jadi harus dipakai yang namanya indirect evidence. Indirect evidence itu dengan menggunakan, kalau dalam orang akuntan bilang net worth analysis ya. Variannya macam-macam ya. Melihat kekayaan bersedia misalnya dengan pendekatan, kalau di Internal Revenue Services Amerika menggunakan pendekatan source and application. Lihat sumber dananya, lihat penggunaannya. Kalau ada jomplang berarti ada sumber yang tidak sah. Melihat metode cash in hand, berapa banyak dia kuasai uang tunai. Ini kan uang tunai banyak sekali. Kemudian yang cara lain juga misalnya dengan melihat lifestyle analysis dari yang bersangkutan. Nah, timbul dugaan bahwa ini ada aset-aset hasil tindak pidana yang disembunyikan, disamarkan. Bagaimana cara dia menyembunyikan? Pakai anonymous asset type tadi. Lalu apakah ada bukti permulaan sehingga jadi tersangka, penyidikan dan tersangka? Kalau menurut saya cukup. Karena ini kan bukan sendiri. Korupsi besar, greedy corruption. Kalau dia makan sendiri muntah dia. Dia pasti sembunyikan, samarkan. Lain dengan needy corruption, karena kebutuhan dia makan masuk septic tank semua. Kalau greedy corruption oleh pilihan negara pasti ada cuci uang. Karena dia nggak akan habis makan itu sendiri, 74 kilo uang ratusan miliar tidak akan habis, pasti disembunyikan, disamarkan ya. Itu teori sederhana. Kenapa? Artinya mudah atau sulit bagi penyidik untuk men-tracking, menelusuri dari mana dananya, kemana aliran dananya, dari ya, perkara mana? Dengan indirect evidence tadi harus dilakukan ya. Misalnya dengan pendekatan tadi source and application. Kemudian dicarilah yang menerbitkan emas itu siapa. Ternyata dokumennya tidak ada. Uang pun harus ditanya dari bank mana. Siapa yang menarik pada waktu itu dan membayarkan. Seharusnya itu ada tanda tangannya. Ada para si kasir di situ ya. Kemudian kalau dilihat bukti permulaan, ini kan kasus tidak sendiri. Dia sama Don Ritu dan lain-lain, penyertaan. Don Ritu sudah diperiksa. Dia ya nanti tunggu waktunya diperiksa. Dan menurut pasal 123 KUHP, yang namanya alat bukti itu termasuk barang bukti. Emas uang itu menurut pasal 123 KUHP termasuk bisa disita. Pasal 235 bilang barang itu bisa jadi alat bukti. Itu alat bukti yang pertama. Kemudian alat bukti yang lain apa? Ya yang nama penyelenggara negara pasti korupsi loh pidananya. Nggak mungkin penyelenggara negara tuh untuk kasus ini kita pakai dakwaan narkotik atau segala macam, tidak masuk akal sehat. Penyelenggara negara lah yang korupsi, ASN lah yang korupsi. Jadi kalau dikaitkan dengan LHKPN dia sendiri yang tidak pernah melaporkan ya aset-aset itu kan upaya menyembunyikan asal harta yang sebenarnya berasal dari tindak pidana. Jadi kalau ditanya apakah ada bukti permulaan ya tadi barang ada, dilihat orangnya dan dia tadi mengakui. Saya ingat saya menyaksikan konferensi pers dia hari Jumat sore itu rumah Jampitsus, dia nggak sadar ngomong, dia bilang rumah Jampitsus. Rumah dia ada ketempatan emas dan uang. Uang siapa? Ya tadi saya setuju Pak Sugeng. Teori besiten ikhnar atau bahasa Indonesianya besit berlaku sebagai titel yang sempurna. Siapa yang menguasai barang bergerak, dialah yang dia memiliki, kecuali dibuktikan sebaliknya. Ya jadi punya dia, punya siapa lagi? Kalau bukan punya dia,
tadi mengenai permohonan pra peradilan. Seharusnya kalau yang berhak mengajukan itu siapa yang punya sebenarnya itu. Kalau dia nggak ngaku punya, jangan dia ngajukan pra peradilan. Pihak ketiga yang beretikat baik yang boleh mengajukan kalau menurut ketentuan KUHP yang baru ini gitu. Jadi kalau ditanya bukti permulaan, apakah harus diperiksa dulu segala macam? Kalau udah terang benderang seperti ini, kalau saya boleh analogi, ada pembunuhan, udah ada mayat terkapar, ada terduga, nggak perlu kita periksa dulu, orang udah mati, ada korban, siapa pelaku? Dialah tersangka, nggak usah diperiksa dulu gitu. Jadi mencari-cari masalah jadi ya, sudah jelas terang benderang, tapi kita perlu pakai prosedur yang sangat-sangat trivial, sangat-sangat legalistis seperti itu gitu. Sudah terang ya, baik. Sudah cukup terang kalau menurut saya. Penyelenggara negara pasti kaitannya korupsi, nggak mungkin pidana yang lain. Apalagi dia punya kewenangan yang besar. Kita coba ke Pak Handika. Pak Handika, Anda sudah bergabung bersama kami? Masih. Oke, baik. Semoga sinyalnya aman ya. Pak Handika, jadi pertanyaannya adalah, tadi disampaikan oleh Pak Yunus, ada dugaan aset yang disembunyikan, kemudian ini masalah TPPU, di mana diduga bahwa memang Eva punya, lalu kemudian ada rekan lainnya yang juga terlibat memiliki 74 kg emas bersama dengan setengah triliun uang. Punya siapa? Gini, Pak Yunus itu prejudisnya kan tinggi banget, melebihi dari fakta dan bukti. Ya, satu itu. Kedua, kalau dikaitkan dengan TKP baik yang di Cipete Sentul, di restoran The Clan, kemudian di Money Changer sama di Sentul ya. Kita sampaikan begini, memang betul di The Clan restoran itu terjadi cuci mencuci, itu betul setiap hari ada. Tapi itu cuci mencuci piring kotor, gelas kotor. Tapi nggak ada mencuci uang. Kenapa? Karena nggak ada uang yang kotor, Pak. Uangnya bersih semua. Ngapain dicuci? Boleh saya interupsi sedikit ya? Silakan Pak. Money Changer itu, bentar dulu. Money Changer bisnisnya ada dua ya. Kan pengamat nih. Bisnis Money Changer ada dua. Tukar jual beli uang dan jual beli bank notes. Ini tidak ada transaksi itu. Udah ada ahli dari BI menjelaskan. Money Changer hanya buat menampung proceed of crime saja. Itu yang terjadi. Tidak ada transaksi Money Changer itu, tidak punya stok segala macam. Itu bisa dibuktikan nanti itu. Hanya buat menampung saja. Ini namanya concealment within business structure. Sembunyi di balik korporasi yang dia kendalikan. Ini modus cuci uang juga. Selain beliau punya sekian belas perusahaan untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu. Ya. Itu aja tambah dari saya. Masih. Ya, itu kan tuduhan Pak Yunus. Jadi di Money Changer itu memang ada dua metode transaksi. Transaksi yang pakai KTP sama non KTP. Nah, yang non KTP itu jumlahnya kecil-kecil. Pertanyaannya siapa yang melakukan? Itu banyak anggota, Pak. Banyak anggota dari sebelah. Tapi kami nggak mau buka juga. Itu anggota sebelah? Kecil-kecil. Anggota apa itu? Nah, anggota apa? Anggota. Pak Andika, silakan diluruskan. Anggota siapa? Maksudnya apa? Transaksinya apa? Lah Pak Yunus kan lebih tahu dari saya. Nggak ada yang jelaskan. Anda tadi yang bilang, Anda nyinggung anggota tadi. Ya, anggota apa? Iya, tapi kecil-kecil itu transaksinya. Transaksi apa sih Pak? Transaksi apa? Kecil-kecil transaksi apa aja? Anggota tari menari atau apa? Itu bukan Money Changer yang sebenarnya bisnisnya. Itu yang saya dengar langsung ya. Itu. Ya, ini gini Pak Yunus. Pak Yunus ya. Coba jangan prejudis dulu lah. Hormati dulu fakta-fakta yang diperoleh dalam tahap penyidikan dan proses perkembangan penyidikan ke depan. Hormati dulu. Jangan membangun opini yang berlebihan, Pak. Bapak ini kan seorang akademisi ya. Analis Tolong hormati dulu fakta yang sedang dicari penyidik. Kita tunggu dulu. Justru akademisi itu bicara teoritis, bukan akademisi kan dia menggunakan ukuran-ukuran teoritis untuk menjelaskan satu fenomena dari fakta ya. Itu justru harus menjadi ini kan untuk publik dan juga kalau untuk tidak boleh prejudis Pak, tidak ada penjahat yang ketangkap. Kayak peradilan aja, kayak peradilan media aja. Peradilan dibentuk sudah dibuat opini bersalah. Kalau tapi semua sudah terbebani dengan opini itu. Bukan penasihat. Yang fair lah. Orang hukum itu harus prejudis. Proses penyidikan yang sedang dilakukan tim 9. Ayo kita hormati. Ya itu kan presumption of innocence. Ini harus presumption of guilty supaya ketangkap gitu loh. Nah, kalau kayak gini, tuduhannya kan sudah semua kan tuduhannya kan. Semua penjahat di depan publik kan. Semua penjahat seperti yang Anda bela akan lolos kalau begitu caranya.
Jadi Nah, kalau begitu aku mohon pamit nih, nggak ada ruang untuk kita berdialog kalau begini sudah. memang sudah tidak langsung perlu di- dialog. langsung di Memang stempel, tidak Baik, langsung perlu silakan. dialog. Coba Pak Hendika, penjelasan Anda. Kami berikan waktu untuk Anda menjelaskan lebih jauh. Tukang pembunuh. Apa yang aku mau jelaskan lagi, kalau forum ini sudah sepakat membangun opini prejudice. Oh, itu analisa menyalahkan mereka. klien Anda kami. Anda Untuk punya apa? Anda punya ruangnya. Anda punya penjelasan Anda, kami dengarkan. Silakan. Apa yang harus aku jelaskan, Bu? Karena forum Coba ini Anda sudah jelaskan. dikuasai narasumber yang Asal usul uang prejudice itu dari semuanya. siapa? Asal usul Kami akan usul tunggu uang di itu. forum-forum persidangan aja. Apakah nanti di pokok perkara atau di pra peradilan? Jadi soal Kecuali penggeledahan, Tanya saya nih, tanya soal apa nih? Tanya apa nih ke saya? kalau soal penggeledahan bisa berarti. Iya. Soal penggeledahan yang di mana dulu? Penggeledahan kan Anda itu mempertanyakan soal wilayah yurisdiksi yang overlapping kan menurut Anda. Ini, tolong dibedakan. Itu adalah dalil yang diajukan oleh tim lawyernya Pak Febri. Sementara kami dari lawyernya Pak Idon belum mengajukan pra. Ya. Jadi itu pertanyaan lebih tepat diajukan kepada tim lawyernya Pak Febri. Lebih representatif daripada saya. Tapi saya hanya bisa menjelaskan bahwa terkait hasil penggeledahan di Sentul, ya, itu jika dihubungkan dengan persoalan si Pak Tantiang itu nggak nyambung. Kami dapat info BB yang dikatanya diberikan oleh Pak Tantiang itu diproduksi sebelum tahun 2018. Sementara di Sentul itu diproduksinya kapan? Di atas tahun 2020. Nggak nyambung. Kemudian kalau dikaitkan dengan urusan PLN, klien kami Idon itu nggak pernah ada urusan dengan PLN. Nggak ada ngurusi para supplier atau nggak pernah ngurusi masalah hukumnya. Jadi benar-benar nggak ada hubungan dengan itu. Yang ketiga terkait piutang ke anak usaha PT Pertamina, kami juga nggak ada urusan dengan itu. Mau dihubungkan bagaimana? Oke. Duitnya Menurut Anda nggak nyambung. Oke, menurut Anda nggak nyambung? Silakan, Pak Saud. Jadi gini, saya nggak masuk ke ini ya, nggak masuk ke materinya ya. Tapi maksud saya gini loh. Kasus ini menyangkut banyak orang. Gatekeepernya aja lebih dari 7 orang hitungan saya. Oke, yang udah pasti itu mencapai 4 sampai 5. Dan kasusnya itu banyak sekali, mulai dari dia menjabat tahun 2015, kemudian dilantik Menteri Jampitsus 2022 sampai 2026. Ini banyak sekali. Jadi makanya ini harus dipilah-pilah nih. Yang satu bicara PLN, yang satu nanti bicara Batubara. Banyak banget. Makanya saya bilang nih, yang 9 orang ini mesti ditambah sampai 20 orang. Jadi dibagi-bagi kasusnya tuh. Karena memang sekarang tumpang tindih. Kalau kita kan gini, Mei, emang bisa di rumah kamu jadi 71 kilo tiba-tiba? Enggak kan? Ya enggak dong. Enggak. Nambah itu 1 on dulu, 3 on. Ini banyak gitu. Jadi ini kita sekarang berbicara sekaligus 1 orang ini, padahal di tempat ini perbantuannya banyak lagi. Ini kita belum kejar nih satu-satu nih. Yang dilindungi LPSK belum kita tanya lagi tuh Pak. Jadi banyak sekali. Nah kalau kita pun tanyakan kepada beliau tadi yang barusan ini, dia pasti dia bingung. Makanya kan dia bilang, oh itu bukan tugas saya, itu tugasnya yang satu lagi. Jadi memang banyak. Jadi kita dialognya dari pagi sampai sore ini, bagus nih. Iya bener, banyak banget kasusnya. Dicicil Bang. Banyak banget kasusnya. Gelar perkara ini. Iya, banyak banget. Kemarin pun kami laporkan lagi baru ya untuk dikeluarkan sprindik baru. Tuh. Ya. Oke. Tanggal 19 Agustus kemarin kami datang ke Jampitsus untuk meminta Jampitsus menerbitkan sprindik baru. Jampitsus menerbitkan sprindik baru, itu yang Anda minta, nanti dijawab Komisi Komisi Saudara, tetap di Bola Liar. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya coba Pak Handika. Pak Handika, jadi boleh silakan dikelirkan. Sebenarnya asal usul emas uang dari mana, peran Pak Febri apa, peran Pak Don Rito apa? Sedang dalam tahap pemeriksaan oleh tim 9 ya terhadap pihak yang memberikan dana tersebut. Sudah diperiksa inisial STP. Kemudian kemarin sudah diperiksa juga namanya Mr. T. Ini orang Indonesia
tapi sudah warga negara Amerika. Ya, sedikit bocoran, beliau menurut lawyernya yang komunikasi dengan kami, betul yang mendonasikan sekitar 25 juta US dollar. Untuk Bukti transaksi sedang diperiksa keakuratannya. Nah, kami menunggu hasil pemeriksaan itu. Berapa miliar tuh, Bang? Nah, kemudian untuk emas. Emas adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh si narasumber dalam rangka menjaga apa? Satu, stabilisasi dan investasi. Sebelum pada saatnya dana tersebut digunakan untuk program yang sudah direncanakan. Mr. T, donasi untuk apa? Untuk apa, Pak Andika? Untuk suatu program yang sedang direncanakan. Direncanakan di antaranya yang sudah dirilis adalah pengembangan pesantren di daerah Banten. Itu mengambil santri-santri dari daerah timur. Kira-kira per bulan anggaran yang sudah disalurkan itu hampir 500 juta. Untuk 2 pesantren. Jumlah santri sekitar 350 orang. Ini berkembang terus. Ya. Boleh nanti teman-teman Kompas kami fasilitasi untuk mengunjungi pesantren tersebut. Satu. Terus kedua, untuk lokasi pembangunan di daerah Papua, untuk lokasi tanahnya sudah ditentukan tempatnya. Sedang tahap proses negosiasi harga. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Nah, selebihnya kita akan menunggu hasil pemeriksaan tim 9 terhadap semua bukti yang diajukan oleh para donatur yang asetnya disimpan oleh klien kami, baik di Deklen ataupun di Sentul. Jadi kembali lagi, tolong kalau masih waras, jangan prejudis berlebihan. Lihat fakta dulu, lihat bukti dulu. Jangan bangun opini yang sangat merugikan klien kami. Anda yang tidak waras, seluruh masyarakat tahu bahwa ini maling, rampok kok. Anda belain, yang nggak waras itu Anda. Nah, tuh, jangan bilang kami tidak waras. Jangan bilang kami tidak waras. Yang tidak waras itu Anda. Iya. Tadi disampaikan Jadi ada donatur, artinya mau bilang asal uangnya ada. Ya, sudahlah, itu kewenangan penyidik untuk membuktikan proses penyidikannya untuk bisa mendakwa saudara Febri ya. Tapi yang kami laporkan sebetulnya banyak juga. Salah satunya itu peristiwa, ingat tahun 2023. Ini waktu Pak Febri Jampitsus. Ini beda lagi nih, Mei. Ya beda lagi nih. Itu pengembalian uang 27 M. Ya. Jadi uang itu seperti uang datang dari dari langit gitu. Advokatnya membawa menyerahkan kepada kejaksaan. Ya. Success fee. Enggak tahu nih 27 M itu uang apa nih? Ya itu dikaitkan dengan perkara BTS. Ya, BTS yang mengenai Plate. Johnny G. Plate ya. Uang itu dikait-kaitkan dengan seorang yang menjabat waktu itu Menteri Pemuda dan Olahraga dengan inisial D. Walaupun yang bersangkutan membantah. Artinya memang Pak Febri ini yang kami dalami ya, itu dalam menjalankan tugas-tugasnya itu enggak prudent gitu loh. Ini uang kan harus diminta pertanggungjawabannya, ya. Meskipun barusan disampaikan itu uang donatur kok. Bukan, lain lagi. Kalau kita sambungkan, Iya, inilah dalam kaitan BTS. Itu uang bukti apa? Karena uang itu tidak jelas nih, ini ditaruh di mana tuh uang 27 miliar itu? Karena tidak ada yang mengakui, kemudian pengacara membawa katanya atas permintaan seseorang, ya. Permintaan seseorang ini diduga adalah dengan inisial D tadi, tapi inisial D juga tidak diperiksa. Motifnya? Motifnya apa? Ya, motif penyerahan itu kan ingin melepaskan tanggung jawab dari dugaan TPPU nih, ya, dari seseorang bernama D. Itu juga yang harus kemudian disidik. Nah, apakah uang itu juga, Mr. T tadi katanya, apakah ada di sana ya? Kita tidak tahu lah ya. 27 M nih. Ya, yang diserahkan dalam bentuk mata uang dolar. Jadi yang kita memang concern adalah penegak hukum yang memang melakukan tindakan-tindakan semau-maunya ya,
serampangan, ya, tidak terpuji atau tercela di dalam menjalankan tugasnya. Nah, kaitannya dengan dana tersebut, ya memang jaksa, ya penegak hukum akan juga mencari tahu, ya, kalau misalnya dia bisa dibuktikan, saya rasa soal tadi alasan itu ya bisa patah, ya, bisa patah itu, ya, demikian. Baik, saya ke Bu Rita kalau begitu. Bu Rita, kalau tadi disampaikan juga ini ada masalah terkait dalam petitum tersebut, itu kan pihak Febri menyoal asas legalitas trading in influence yang dikenakan kepada mereka. Jadi mereka tidak terima, ini terlalu ngasal katanya. Jawaban kejaksaan. Iya, itu akan masuk di dalam materi perkara. Ya, saya kira ya, karena memang tugasnya penyidik adalah menyiapkan bukti-bukti ya, dan terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh seseorang, ya, tersangka dan kaitannya dengan saksi. Dalam perkara ini tersangka sudah ada beberapa, saksinya juga udah banyak sekali, ahli pun juga udah menerangkan, ya. Jadi kalau toh tindak pidana korupsi yang terkait dengan perkara ini, ya, ada beberapa yang mau diajukan, ya, ini adalah terkait lagi dengan TPPU dan kemudian tersangka dalam hal ini salah satu tersangka adalah FA, ya, yang kemarin ini bertugas sebagai penegak hukum, ya, dengan fungsinya sebagai kejaksaan, ya. Jadi terkait lagi dengan dalam seorang penegak hukum dalam penanganan perkaranya, nanti perbuatannya menerima terkait dengan suap atau terkait dengan pemerasan atau terkait dengan gratifikasi, itu yang kemudian akan terlihat di dalam dakwaan. Ya, saya kira hal ini yang kita berhati-hati dalam mendapatkan informasinya secara publik, karena ini adalah hal yang akan disampaikan di persidangan. Kalau tadi disampaikan oleh kuasa hukum dari salah satu tersangka yang mengatakan berbagai hal yang terkait dengan diantaranya alat bukti adalah barang bukti, itu memang hal yang disampaikan lah, ya, belum sampai ke persidangan. Kalau menurut saya sih nanti di persidangan itu yang penting. Saya mau tanya karena lagi. Pengujian kaitannya dengan trading influence tadi, ya. Saya mau tanya dulu. Trading influence itu. Sebentar Bang Rey, coba gantian dulu, Prof. Kita fokus pada persoalan bahwa yang masalahkan kan kita tidak ada pasal tentang trading influence kan. Iya, benar. Yang itu yang kemudian didalilkan. Sebetulnya itu kan bisa diadopsi pada konteks pasal 3 penyalahgunaan kewenangan kan, atau pasal 604 KUHP. Jadi nggak ada persoalan. Kalau di dalam pasal 60 itu kan penyalahgunaan kewenangan, sarana, kesempatan, karena kedudukan dan jabatan yang dimiliki. Yaitu sebetulnya perdagangan pengaruh juga, dan itu juga pernah terjadi dalam kasus yang sebelumnya, ada vonis yang cukup berat, ya, terhadap seorang pejabat yang dikenakan trading influence. Salah satunya implementasinya adalah ketika sebagai orang pejabat tidak menggunakan kewenangan sebagaimana mestinya, itulah kemudian diadopsi di pasal 3 atau kemudian pasal 604 KUHP yang sekarang itu. Jadi menurut saya dalil itu memang dalil yang mencari celah saja, tetap saja kemudian bisa dicantolkan pada konstruksi pasal undang-undang tindak pidana korupsi yang ada sekarang ini gitu. Jadi kalau misal mereka menyoal asas legalitas trading and influence, sebenarnya peran dari Febri dan 2 tersangka lainnya sudah jelas atau belum? Nanti dijawab kami saudara, tetap di Bola Liar. Ya, Pak Saud, dalam persoalan legalitas trading influence, jadi sebenarnya peran dari Febri maupun 2 tersangka lainnya sudah jelas atau belum menurut Anda? Ya, by definition korupsi itu adalah power. Daripada ngompol. Kamu nggak akan bisa korupsi kalau kamu nggak punya power. Ya, jadi artinya dari situ aja udah terlihat apa yang dia tanda tangani, apa yang dia lakukan. Terus kalau bahasanya Kosmak itu dia menselection program, diseleksi. Mana yang masuk, mana yang berhenti, mana yang diselesaikan lewat motong ayam di depan monyet segala macam, itu model-model teori kayak begitu, ya. Yang itu kan meyakinkan sama kita bahwa apapun teorinya yang kita bisa dekati, which is hari ini kita bicara memang pra-peradilannya, ya, itu oke, silakan aja seperti itu. Tetapi kalau kita kembali ke peristiwa pidananya sendiri dikaitkan dengan siapa yang
intelektualnya, siapa DDR-nya, siapa yang membantu, siapa yang mendapatkan, terus dan seterusnya itu udah terstruktur sebenarnya. Dan agak naif juga kalau kita bilang ini penyelidikannya udah lama nih, 2 tahun lebih kayaknya Pak. Udah clear buat penyidik itu. Mereka sebenarnya sudah cukup punya apalah ya, kalau katakanlah segera pun umpamanya kita P21 kan besok ini bisa juga sebenarnya kalau mau, tapi kan harus dipisah-pisah gitu, di split perkaranya gitu. Jadi apakah kemudian teorinya trading influence ataupun kalau saya bilang state capture corruption, saya lebih percaya state capture corruption. Jadi itu sebenarnya korupsi yang benar-benar terstruktur dan semua orang ada di situ, kekuasaan itu dimainkan. Dan itu ada yang money politik juga ada di situ, ada juga political corruption juga ada di situ juga. Itu yang saya bilang, kita saat-saat harus cari juga ini uang yang banyak ini apakah lari ke politik kita. Ketika lari ke politik, ini yang menghancurkan persepsi korupsi kita. Makanya saya bilang, kalau saya minjem istilahnya Pak Susno boleh malam ini laboratorium yang benar-benar sempurna untuk kita jadikan sebuah kasus kalau memang Indonesia mau bersih. KPK-nya turun, kemudian kejaksaannya turun, Tipikornya turun, dan semua partai politik mengevaluasi kembali lagi gitu kira-kira. Baik Pak Hendika yang disoal dalam petitum itu kan legalitas trading and influence katanya begitu. Pak Febri merasa bahwa ini sewenang-wenang, tapi tadi disampaikan oleh Pak Saud loh, penyidikannya sudah lama kok dilakukan, sudah terstruktur juga katanya. Silakan Pak Hendika. Baik, kalau ini dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh ya, pertanyaannya yang beli siapa? Yang beli siapa? Pembeli daripada pengaruh itu siapa orangnya? Bisa nggak disebutkan di forum ini? Siapa yang membeli? Loh, dari perdagangan pengaruh itu bukan. Siapa yang bertindak membeli? Sebentar. Siapa yang bertindak sebagai pembeli? Perdagangan pengaruh itu tidak perlu dibeli. Itu adalah bagian. Iya, siapa yang membeli? Siapa yang memberi? Bukan beli, ini ada ya, siapa yang memberi? Sebut dong di forum ini, siapa yang memberi? Memberi apa? Sebut dong, si A, si B, si C. Yang jelas dong. Enggak, nanti di pengadilan di sini. Ini kan kita mau bicara perdagangan pengaruh ya. Perdagangan pengaruh yang beli kan? Memberi. Dan pertanyaannya yang beli siapa? Oke, Pak Febri dianggap sebagai yang menjual. Sekarang yang membeli siapa? Ini korban. Korban pemerasan ada. Siapa yang bertindak sebagai pembeli? Ada. Korban pemerasan yang saya sudah laporkan. Ini bukan soal jual beli. Itu adalah trading influence. Tadi bilang trading influence. Sekarang bergeser lagi ke masalah pemerasan. Nah, jadi yang mana dulu ini? Bukan perdagangan pengaruh itu karena power ya. Dia kemudian membuat pihak lain menjadi takut ya. Menjadi siapa orangnya? Siapa? Sebutin. Ada, saya sudah nggak perlu saya sebutkan di sini. Saya sudah laporkan kemarin tanggal 19 ya. Ada satu nama yang sudah 1 tahun disidik ya, ditakut-takuti, kemudian juga diminta uangnya, diserahkan sejumlah 1,5 juta dolar. Ini saya mau tegaskan nih ya, 1,5 juta dolar. Kemudian setelah itu dia dijadikan tersangka. Setelah 1 tahun diperiksa-periksa. Itu nggak perlu saya sampaikan. Nggak pada siapa Anda. Yang menakut-nakuti? Ya. Kepada siapa 1,5 juta dolar itu diberi? Di sini banyak Markus, banyak maklar-maklar yang tukang nakut-nakuti orang. Dan konyolnya lagi apa? Dilindungi di LPSK sekarang para Markus itu. Itu bukan yang di LPSK, ini lain lagi. Ini adalah hasil. Tolong sebutin siapa biar jelas, biar tidak jadi fitnah. Sampean kok mau mendapatkan data murah, data gratis di sini? Ya itu mah haknya penyidik. Pertanyaannya, yang Pak Sugeng angkat, apakah ada kaitannya dengan klien kami si Idon? Tapi kalau yang menyerahkan uang 27 miliar kayaknya Bapak deh wajahnya waktu itu ya. Iya. Ya, wajahnya 23 Juli atau Juni 2023. Pak Onggo ini yang membawa duit 27 miliar. Ada fotonya. Ada fotonya gitu. Yang nggak tahu ini duit siapa diserahkan seorang dengan inisial S gitu ya, yang kemudian tidak didalami ya. Ini berhenti, juga perkaranya berhenti. Ini juga perdagangan pengaruh. Jadi Pak Yunus, nggak usah ada yang pembeli. Pak Yunus, terlalu naif kalau bilang. Kita gantian ya, Pak Yunus. Jadi menurut Anda sendiri bagaimana kita bisa men-tracking dari hulu sampai hilir dalam dugaan TPPU yang menyangkut ex-Jampitsus? Siapa yang terlibat? Ini kita belum tahu siapa aja nih. Pertama dalam cuci uang yang paling penting itu adalah hasil kejahatan, proceed of crime. Memang pendekatannya follow the money. Follow the money itu bottom up,
hasilnya dulu, lihat perbuatan, lihat orangnya. Kalau pendekatan konvensional, follow the suspect, top down, orang dulu lihat perbuatan, lihat. Nah, harus kombinasi, dan kalau cuci uang pendekatan harus mengejar aset. Dengan indirect evidence tadi, aset itu bisa diduga berasal dari tindak pidana karena penyelenggaraan negara kemungkinan besar korupsi. Karena nanti setelah dibawa, katakanlah sudah ada 2 bukti permulaan, 2 alat bukti, jadi penyidikan, bawa ke pengadilan, terdakwalah yang wajib membuktikan bahwa asetnya bukan berasal dari tindak pidana. Sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang TPPU nomor 8 2010, dialah yang wajib membuktikan nanti. Nah, apakah bisa disita, Mas, uang itu? Bisa. Menurut pasal 123 KUHP, barang yang tidak jelas kepemilikannya tapi diduga berasal dari tindak pidana bisa disita. 123 jelas sekali di poin ke-6 ya, bisa disita. Nanti dia yang buktikan di pengadilan dari mana aset sebesar ini. Itulah pembuktian terbalik dalam TPPU. Kalau dia berhasil membuktikan, kembali ke yang bersangkutan. Kalau dia gagal membuktikan, berarti sudah terjadi pidana asal tipikor tadi, dan negara berhak merampas aset itu semuanya. Ya, negara berhak merampas. Jangan kemana-mana saudara, kami akan segera kembali. Tetap bersama kami. Ya, Prof. Kiki, singkat saja. Jadi menurut Anda pra-peradilan akan membebaskan Febri dan kembalikan aset atau tidak menurut Anda? Kenapa? Jadi menurut Anda nanti pra-peradilan akan membebaskan Febri, lalu kemudian juga mengembalikan aset atau tidak menurut Anda? Saya Ada peluangnya 50-50 aja supaya nggak kalah taruhan. 50-50 karena apa? Itu sudah dikasih rambu-rambu supaya dia lolos. Tapi kan tekanan publik juga 50% keras. Makanya harus lebih keras lagi tekanan publik ini. Sekarang nggak masuk di otak saya ya. Pengacara itu belain koruptor. Termasuk pengacara-pengacara alumni KPK. Kalau saya alumni KPK, seperti Pak Saud ini, malu saya bahwa ada temannya yang belain koruptor. Ya jelas dia lebih pintar dari yang lain karena dia pengalaman untuk itu. Dan pengacara semuanya ini barusan ada pengacara kayak begitu. Baik. Saya mengerti sekarang mengapa tidak bisa diberantas korupsi di Indonesia. Karena semua pengacara belain ada duit di situ. Baik. Pak Handika, tadi Anda bilang bahwa ya iya kalau memang ada belum jelas bahwa siapa yang memberikan uang, siapa yang menerima uang. Jadi itu bukankah sebagai salah satu bentuk strategi penyidik sebenarnya? Ya itu sebenarnya dalam bahasa hukum prematur dalam penetapan tersangka TPPU. Karena apa? Predikatannya belum jelas. Walaupun belum dibuktikan tapi kan harus ada dulu. Kalau dihubungkan dengan perdagangan pengaruh, ya memperdagangkan kan berarti jual beli toh. Siapa pembelinya? Ini ada fotonya. Sampai saat ini juga nggak disebut pembelinya siapa. Ini ada fotonya. Coba tunjukin. Namanya itu prematur. Ada foto. Karena prematur sekarang diuji di pra-peradilan. Ada foto Anda ini. Dalam prosedur. Bung, ada foto Anda ini. Ada, jadi nanya pembelinya. Baik, tanya coba saya ke Bang Rey. Bang Rey, jadi menurut Anda dalam upaya pra-peradilan ini adalah sebuah upaya juga melokalisir masalah yang sebenarnya ada? Iya, atau normal karena banyaknya perkara? Bukan, sebetulnya kalau secara material dari pengetahuan kita jelas kok. Dari pengetahuan kita. Oleh karena itu kenapa dibuat lubang-lubang yang memungkinkan orang untuk tidak masuk ke substansi perkara. Gitu. Saya sudah mengatakan tadi setidaknya 5-6 lubang yang memungkinkan orang untuk mempertanyakan prosedur penetapan tersangka yang bersangkutan gitu. Kenapa itu tidak dibuat rapi baik oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan? Karena ilmu pengetahuan kita untuk mengatakan ini ada sesuatu yang bersifat tindak pidana dalam proses ini. Itu ilmu pengetahuan kita. Tapi karena ini masalah hukum kan harus dibuktikan di pengadilan. Nah, prosedur penetapannya ini kemudian yang dipersoalkan. Pertanyaan saya, kenapa baik polisi maupun kejaksaan membuat perkara ini memungkinkan orang untuk melakukan prosedur pra-peradilan? Itu pertanyaannya. Sebagaimana saya bertanya dari awal, mengapa kasus yang ditangani oleh polisi ini dilimpahkan kepada kejaksaan, tapi kasus Don Ritonya sendiri masih tetap di dalam kepolisian. Jadi terbelah. Padahal ini 2 kasus yang saling mengait.
saling bertautan. Satu kemudian ditangani oleh polisi, satu ditangani oleh kejaksaan. Kenapa dua-duanya nggak ditangani kejaksaan atau sekaligus kepolisian atau sekaligus diserahkan kepada KPK? Sebab dari awal udah kita melihat nih. Makanya kalau ditanyakan misalnya, apakah kejaksaan serius? Mungkin serius. Tapi apakah akan tuntas? Saya nggak akan yakin. Oleh karena itu kalau tadi disebutkan misalnya bisa 5 aktor, 7 aktor, 10 aktor, saya nggak yakin. Sejak dari awal ini udah mulai kelihatan upaya sebetulnya untuk melokalisir persoalan ini jangan sampai ke banyak tempat. Itu udah kelihatan dari awal tuh. Tapi serius nggak kasus ini? Serius, karena dipantau semua orang. Tapi apakah akan dituntaskan? Saya nggak yakin. Sebagaimana pertanyaan saya juga, apakah sebetulnya kasus ini betul-betul niatnya menegakkan pemberantasan korupsi? Bagi saya itu bisa juga tidak sepenuhnya. Oke. Itu kenapa saya mengatakan begitu? Sebab lagi-lagi saya mengatakan kalau Kortas Tipikor berani mengungkit kasus ini dengan niat yang tulus untuk membersihkan aparat penegak hukum dari kemungkinan melakukan tindak pidana dari kasus yang ia tangani, saya berharap seperti Presiden juga berharap agar TNI, kata Presiden, Polri untuk segera menyikat seluruh tambang-tambang ilegal. Sekarang di mana Kortas Tipikor dalam perihal ini? Bahkan kasus batubaranya sampai sekarang kita tidak tahu bagaimana perkembangannya. Baik, terima Oleh kasih, karena Bang itu Rey. harus dilihat dari hal yang bersifat makro. Mungkin juga ini tidak murni hanya hubungannya dengan penegakan hukum, tapi boleh jadi saling melindungi untuk kepentingan yang sama-sama mereka miliki. Terima kasih Bang Rey, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio. Dan saudara, kami juga mengajak Anda untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di NTT. QR code-nya ada di layar kaca Anda. Dengan demikian saya juga sekaligus menutup perjumpaan di Bola Liar. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak. Sampai jumpa lagi minggu depan di Bola Liar.